Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan pembacaan mengenai general reading zodiak Sagittarius di bulan April tahun 2022. Apa kabar Sagittarius? Semoga kamu dalam keadaan baik, bahagia dan damai. Amin. Di sini saya akan kocok kartunya terlebih dahulu ya Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan kepada diri kamu ketika saya mengocok kartu, dan silahkan kamu juga komentar di kolom komentar agar kita selalu terkoneksi sehingga energi kamu bisa tertarik di sini ya. Oke, Sagittarius, di sini saya akan kocok kartunya terlebih dahulu ya. Silahkan kamu fokuskan kepada diri kamu. General reading untuk zodiak Sagittarius di bulan April tahun 2022. General reading untuk zodiak Sagittarius di bulan April tahun 2022. Di bottom of the deck di sini ada Ace of Pentacles. Kemudian kita ambil juga dari Oracle card. General reading untuk zodiak Sagittarius di bulan April tahun 2022. General reading untuk zodiak Sagittarius di bulan April tahun 2022. Oke, ada kartu Don't Dim to Fit In. How are you dimming your light in order to fit in? Ya. Oke, Sagittarius, di sini saya sudah kocok kartunya. Kita buka dulu kartunya satu persatu. Di sini ada kartu The High Priestess. Lalu ada kartu Three of Pentacles. Ada Six of Pentacles. Ada Nine of Pentacles. Ada King of Pentacles. Pentacles ya rata-rata. Ada Prince of Wands atau Knight of Wands. Ada The Hermit. Dan ada The Death. Oke. General reading untuk zodiak Sagittarius di bulan April tahun 2022. Di bottom of the deck di sini ada kartu Ace of Pentacles ya. Sagittarius, di sini kamu sepertinya sedang memulai ya. Memulai sesuatu hal yang menghasilkan ya. Bisa jadi pekerjaan ya di suatu perusahaan atau instansi, atau suatu bisnis ya, dagang misalnya ya, atau hal lainnya yang menghasilkan di sini ya, yang ada cuannya, ada uangnya gitu ya di sini. Kamu sedang memulai atau merintis ya, merintis gitu. Tapi kamu di sini merasa bimbang ya, bingung gitu, bimbang ya. Di satu sisi kamu merasa ingin gitu ya, punya hasil ya dari situasi yang kamu inginkan. Tapi itu hasilnya itu kan masih merintis ya, masih menurut kamu itu kurang gitu ya, masih belum yang bukan ekspektasi kamu lah gitu ya istilahnya. Nah, di sini sepertinya kamu harus mengikuti kata hati kamu ya kalau situasinya begini. Jangan sampai kamu salah ambil keputusan gitu ya. Karena potensi ini sudah ada di depan mata kamu. Jangan kamu terlalu mengekspektasikan diri kamu kepada King of Pentacles ya. Jangan kamu terlalu mengekspektasikan diri kamu itu kepada sesuatu hal yang langsung tinggi ya. Ini kan Ace of Pentacles ya. Itu angka 1. Jangan sampai langsung jet ke atas gitu ya. Tentu perlu proses ya. Dari merintis ke sesuatu hal yang sukses itu perlu proses gitu ya.
jangan merendahkan di sini yang aku lihat ya. Jangan terlalu merendahkan situasi yang sedang kamu hadapi saat ini ya. Sekecil apapun situasi yang kamu hadapi saat ini adalah ilmu untuk kamu ya, pengalaman untuk kamu untuk menghadapi situasi yang lebih besar nantinya gitu ya. Di sini ada kartu Knight of Wands ya, dimana kamu ingin langsung ya, kamu melihat situasi ya, peluang yang sedang kamu hadapi, entah itu pekerjaan atau bisnis ini tuh kecil gitu ya. Kamu merasa masih terikat ya, atau merasa kurang nyaman dengan keterikatan tersebut gitu ya. Di sini bisa kalau bisnis itu misalnya keterikatan karena kamu merasa uang modalnya mungkin masih kurang gitu ya, jadi kamu merasa terikat, harus terbatas gitu ya, apa yang harus kamu harus kamu prioritaskan gitu ya di sini. Atau keterikatan dengan perusahaan, kamu merasa kamu kok menjadi seseorang yang terlalu melelahkan gitu ya untuk bekerja. Nah, di sini kamu jangan merendahkan situasi yang sedang kamu hadapi gitu ya. Kamu di sini seperti ingin terburu-buru langsung gitu ya, menjadi seseorang yang sukses gitu ya. Ya tidak ya, tentu perlu proses ya. Hal itu perlu proses ya. Dan proses itu justru membuat kamu akan menjadi lebih dewasa ya, menjadi lebih bijaksana, sehingga kamu bisa baik ya, bisa tepat menempati posisi yang sukses ketika kamu bijaksana, ketika kamu dewasa gitu ya dalam berpikir ya. Dan kamu juga tahu celahnya gitu ya. Seseorang yang menjadi atasan misalnya, kan dia pasti sudah tahulah celahnya ya, bawahan itu seperti apa gitu. Jadi kamu sudah tahu ya lika-liku yang ada di bawah itu seperti apa gitu, sehingga kamu bisa mengambil cara-cara yang lebih bijak, cara-cara yang lebih baik, cara-cara yang lebih positif ya, sehingga itu efektif gitu ya di sini. Jadi kamu menjadi sosok yang bijak kalau kamu melewati proses dari situasi ini gitu ya. Ada Six of Pentacles, sehingga kamu bisa menjadi seseorang yang penuh pengalaman, bisa memberikan ilmu pengalaman kamu kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, dan kamu itu menjadi seorang yang bermanfaat ya di sini. Kalau kamu jadi orang yang penuh ilmu, bijaksana ya, ketika kamu sudah melewati proses tersebut ya. Dan tentunya ketika kamu seseorang yang bisa memberikan sesuatu hal juga, itu membuat kamu bahagia. Selain dari finansial yang juga bikin kamu bahagia ya, stabil ya di sini, seseorang yang koin ya, penuh dengan koin ya, stabil ya, sejahtera ya. Di situ juga kamu bisa mendapatkan kebahagiaan ya, ketenangan diri gitu ya. Jadi lakukan itu dengan proses, jangan merendahkan suatu ilmu sekecil apapun ya, itu sarannya. Dan di sini ada kartu Death ya. Di sini kamu jangan terburu-buru untuk mengakhiri sesuatu hal yang kecil ya di sini, karena ini potensinya kamu seperti ingin mengakhiri sesuatu hal yang kecil gitu ya. Misalnya pekerjaan ini kurang nih, masih merintis tapi kurang, enggak mau. Nah, jangan merendahkan atau menyepelekan hal tersebut gitu ya. Di sini disarankan untuk seperti itu. Tapi lakukanlah suatu transformasi agar suatu hal yang kecil itu menjadi besar gitu ya di sini ya. Itu juga perlu ilmu ya. Apa-apa itu proses dan ilmu tentunya ya. Oke, jangan. Nah, oke. Kita lihat dulu ya, klarifikasi dulu untuk setiap dua kartu di sini ya. Klarifikasi untuk general reading zodiak Sagittarius di bulan April tahun 2022. Karena ketika kamu merintis sesuatu hal yang kecil dan kamu punya ilmunya, sudah punya ilmunya dan mengikuti setiap prosesnya, maka kesuksesan itu akan kamu dapatkan gitu ya di sini polanya. Tapi kalau kamu menyepelekan situasi hal yang kecil di dalam kehidupan kamu, justru itu akan berakhir begitu saja, sehingga untuk menggapai kesuksesan itu juga peluangnya ya menjadi kecil lagi gitu ya, karena kamu tidak menjalankan prosesnya. Tentu kan kalau kita berjalan itu, misalnya kita mau ke tempat A, itu kita harus melewati prosesnya dulu, jalan kaki dulu atau melewati naik kendaraan dulu gitu kan ya. Tapi kalau kamu ingin ke A tapi kamu nggak jalan kaki dan nggak naik kendaraan ya tentu, dan kamu hanya berdiam dan malah berbelok gitu, tentu kamu nggak akan nyampe ke A, tujuan kamu itu gitu ya. Jadi di sini memang disarankan untuk melewati proses tersebut ya Sagittarius. Oke, kita klarifikasi. Please klarifikasi the High Priestess dan King of Pentacles. Kebanyakan ya. Di sini terlalu banyak.
The High Priestess and King of Pentacles. Oke, ada kartu Four of Wands ya. Dimana di sini tuh champion ya. Sebetulnya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang kamu impi-impikan, tapi itu perlu proses dan perlu mengikuti kata hati kamu ya di sini. Jangan sampai kamu bingung hanya karena mengikuti ego ya. Oke. Lihat dulu baik dan buruknya ya. Please klarifikasi Three of Pentacles dan Knight of Wands. Ada Three of Trees atau Three of Swords ya. Kalau kamu terus kekeh ya pengen mengejar ya, langsung dapat yang sukses atau langsung kena kesuksesannya ya secepat kilat ya, dan mencoba memutus proses ini, tentu itu yang kamu dapatkan itu hanya terluka, hanya sakit hati gitu ya. Jangan mengabaikan sesuatu hal yang kecil di hidup kita gitu ya, karena nanti pada akhirnya tersakiti gitu ya di sini. Oke. Kecewa ya, sedih. Oke, kita klarifikasi lagi. Please klarifikasi Six of Pentacles dan The Hermit. Loncat kartunya. Sebentar, mana ya? Oke, di sini ada kartu Five of Pentagram atau Five of Pentacles gitu ya. Kita harus juga banyak membantu orang yang sedang kesulitan ya, agar kita menjadi bijaksana dan dewasa, agar kita juga banyak belajar ya, agar kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekecil apapun itu ya. Di sini mungkin kamu mendapatkan pekerjaan itu gitu ya, dan kamu jangan menyepelekan pekerjaan yang kamu dapatkan atau yang kamu rintis, karena masih banyak pengangguran di sana ya, masih banyak orang yang meminta-minta di luar sana gitu ya. Di sini ada orang yang meminta-minta, ada yang pengangguran ya, ada yang meminta-minta. Jadi kita harus menyadari ya akan hal tersebut. Ada yang sedang kesulitan keuangan di sana ya. Jadi kita syukuri dengan apa yang kita miliki sekecil apapun pekerjaan tersebut gitu ya. Dan kalau perlu kita membantu mereka, menolong mereka gitu ya, menyisihkan uang kita untuk yang sedang kesulitan, atau setidaknya membantu misalnya informasi kepada mereka ya, lowongan pekerjaan ya. Kita juga harus melihat ke bawah agar kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itu juga proses. Kenapa? Proses apa? Agar kita menemukan titik terang, titik kebahagiaan. Dan seseorang yang tua di sini, maksudnya tua di sini adalah seseorang yang kakek tua ini, seseorang kan kakek tua itu banyak pengalamannya ya, sehingga dewasa dan bijaksana gitu. Jadi disarankan untuk melewati prosesnya, bersyukur ya, sehingga kita menjadi seseorang yang dewasa dan bijaksana di sini. Itu ya, proses itu untuk kamu, agar kamu seperti itu gitu di sini ya. Oke, kita klarifikasi lagi. Please klarifikasi Nine of Pentacles dan The Death. Nine of Pentacles dan The Death. Oke, The Devil. Ingat ya, di sini kamu sebetulnya sudah ada di titik kenyamanan ya, kestabilan ya, kenyamanan. Walaupun mungkin tidak begitu banyak ya, tapi di sini kamu sebetulnya stabil gitu ya. Sebetulnya orang-orang ada juga yang menginginkan posisi kamu ya, menginginkan kestabilan tersebut. Patut disyukuri ya apa yang kita miliki. Nah, jangan sampai kamu mengakhiri situasi kestabilan ini ya hanya karena mengikuti ego kamu ya. Di sini The Devil. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kamu mengakhiri kestabilan ini mengikuti The Devil. Yang harus kamu lakukan adalah mengakhiri ego kamu untuk mendapatkan kestabilan. Jangan sebaliknya ya, mengakhiri kestabilan hanya untuk mengikuti ego. Jangan sampai seperti itu, tapi kebalikan harusnya. Mengakhiri ego kamu untuk mendapatkan kestabilan gitu ya. Di sini The Devil ini ya, kamu bisa lihat seseorang yang dicambuk, diikat gitu ya. Jadi jangan terlalu terikat, merasa terikat dengan ego ya, tapi lihat juga ya, lihat dari berbagai aspek ya, dan melakukan suatu transformasi yang positif untuk diri kamu. Oke, Sagittarius. Dan di Oracle card di sini ada kartu Don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? Oke, di sini ada jangan redup untuk tetap cukup. Bagaimana kamu meredupkan cahaya agar tetap cukup? Nah, jangan redup untuk tetap cukup. Jadi kamu jangan malah meredupkan apa yang kamu miliki sekecil apapun. Udah, misalnya kamu tuh punya lilin gitu ya, cahaya berada di lilinnya. Mungkin kalau orang yang tidak bersyukur akan, apa sih cahayanya di lilin kecil gitu kan ya, ketiup angin juga mati gitu. Pengennya misalnya cahaya lampu yang besar ya, yang terang ya.
yang kuat gitu, watannya gitu ya, listriknya yang kuat gitu, sehingga kamu matikan lilin ini. Sementara kamu punyanya lilin ini, kamu nggak bisa apa-apa gitu tanpa lilin itu ketika kamu tidak punya cahaya yang sangat besar itu gitu ya. Dan di sini jangan redupkan ya, jelas sekali nih, don't dim to fit in, jangan redup untuk tetap cukup gitu. Kamu tidak akan merasa cukup ketika kamu meredupkan atau menghilangkan sesuatu hal yang kamu miliki sekecil apapun itu gitu ya. Dan di sini bagaimana kamu meredupkan cahaya agar tetap cukup? Bagaimana ceritanya kamu mematikan lilin tersebut dan kamu merasa cukup? Tentu kamu akan semakin kesulitan gitu ya di sini. Jadi cobalah untuk berpikir beberapa kali ya untuk meredupkan atau menghindari sesuatu hal yang kecil ya, yang sebetulnya itu sangat positif untuk diri kamu gitu ya. Di sini disarankan seperti itu. Tentu cahaya yang besar ya, misalnya lampu, itu juga pasti berasalnya dari hal-hal yang kecil ya. Pencipta lampu tentu tidak akan langsung ya ciptakan lampu, enggak, pasti melihat di sekelilingnya hal-hal yang kecil, dari cahaya-cahaya yang ada di sekitarnya, cahaya-cahaya alami kan. Cahaya api itu lilin ya, dari api itu kan cahaya-cahaya yang alami tentunya ya, yang memang berasal dari alam ya di sini ya. Jadi jadi misalnya matahari itu kan alami ya, dan matahari itu kan memang panas gitu, api juga panas, itu alami gitu. Nah, di sini kamu disarankan untuk tetap menghargai sesuatu hal yang kecil untuk menggapai kesuksesannya kamu gitu ya, sarannya seperti itu. Oke, cukup ya untuk maaf ya kalau misalnya kamu dikasih ceramah di sini ya, ini untuk kebaikan kamu agar kamu bisa lebih berkembang ya, lebih ke arah yang positif. Dan juga tentu saran-saran dari channel ini juga kamu bisa pikirkan ulang gitu ya, apakah itu baik atau enggak, dan kamu juga pengambil keputusan yang memang berhak untuk mengambil keputusan untuk diri kamu sendiri, dan kamu tahu yang terbaik untuk diri kamu ya. Oke, cukup ya untuk general reading zodiak Sagittarius di bulan April tahun 2022. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram Oswald Tarot, yang Oswald Tarot ya, bisa langsung di search di Instagram, atau link Instagramnya bisa dilihat di profil channel YouTube ini. Dan support kita juga, follow Orinda Crystals yang link Instagramnya ada di description box, silahkan dicek, di follow. Dan untuk pemesanan silahkan melalui direct message di Instagram tersebut. Jadi support ya di Instagram kita, yaitu Oswald Tarot dan Orinda Crystals ya. Saya undur diri, semoga ini semua bermanfaat untuk kamu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. Tetap semangat Sagittarius, raih kebahagiaan dan kedamaianmu. See you next time, bye bye.